Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Kami sayangkan hari ini ada kebijakan Akang yang disosialisasikan oleh Pak Sekda menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Pada saat Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa hibah kepada pondok pesantren ini dihapuskan terkait pondok pesantren yang dihilangkan untuk menerima bantuan hibah, saya perlu mendapatkan masukan dari masyarakat dan tentunya saya memiliki sebuah catatan. Terkait dana hibah pesantren ya, yang diasumsikan oleh para anggota dewan bahwa Kang Deddy Mulyadi menghapus dana hibah pesantren. Bahkan Mang Ono yang notabene-nya seorang wakil ketua DPRD Jawa Barat ini langsung membuka kitab Pergub, dan di situ diperlihatkan bahwa yayasan-yayasan ataupun pesantren yang tadinya mendapat bantuan ternyata kosong. Ini sangat lucu sekali teman-teman. Padahal Kang Deddy sudah dengan jelas memberikan pernyataan bahwa dana hibah pesantren itu bukan dihapus tapi ditunda dan akan dituangkan kembali dalam APBD perubahan. Yang mana kita tahu bahwa APBD perubahan itu akan dibahas dan dituangkan kembali anggaran-anggarannya setelah adanya laporan realisasi APBD tahap pertama. Sedangkan Kang Deddy saat ini menjabat baru beberapa bulan. Tapi dengan paniknya para anggota dewan ini bersuara, speak up, bahwa Kang Deddy Mulyadi menghapus dana pesantren, seolah-olah mereka betul-betul berjuang demi pesantren tanpa mengkaji dulu kebijakan Kang Deddy yang menunda di dana hibah tersebut. Yuk kita lihat nih cuplikan video Mang Ono yang membuka kitab Pergubnya. banyak rakyat Jawa Barat yang bikin postingan di TikTok, di Instagram masih belum mengerti secara jelas. Ya, mereka menarasikan bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Nah, makanya sini. Ini kan peraturan Gubernur Jawa Barat nih, perubahan ke-1, ke-2, dan ke-3 atas peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bukunya tebal, ya, tapi saya kasih linknya. Rakyat bisa mendownload ya dokumen ini nih, jadi bisa di-download. Nah, coba sini. Terkait dengan bantuan yayasan, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan, ini masuk di SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat, sub kegiatannya pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Misal, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Barat, ya. Semula 9 miliar menjadi 9 miliar. Berarti tetap nih tidak dicoret. Tapi di bawahnya nih, Yayasan Al-Bustami, ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557,10 juta rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong. Ya kan? Tuh kosong. Ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih. Oke, nih, Yayasan Umat Membumikan Al-Quran Al-Yumna dari 1,5 miliar jadi kosong. Banyak nih yang 1 miliar. Ya kan? Terus ada 1 miliar 400 nih. MTSS Nurul Amin. Ya, dari 1,4 miliar jadi kosong. Lalu Yayasan Al-Jamhuriyah dari 1,5 miliar jadi kosong. Ya, masih kosong. Nah, ini nih. Nih yang kemarin saya sampaikan nih. Ada satu yayasan ya yang masih tetap mendapatkan hibah. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Matlaul Anwar Ciarutan Udik. Ya, Kampung Ciarutan Udik RT 0202 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Cibung Bulang Ciarutan Udik
Perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 250 juta menjadi ya tetap 250 juta. Nah, sehingga totalnya, nah ini totalnya nih. Jadi kegiatan tadi pengelolaan sarana prasarana spiritual itu di Biro Kesra, nih totalnya nih jumlah hibah pada sub kegiatan tadinya itu 153 miliar 580 juta 470.381 rupiah menjadi 9 miliar 250 juta. Nah, sehingga ya dalam perubahan penjabaran APBD 2025 yang tidak dibahas dengan DPRD, ya benar-benar dihapus itu. Dari 153 miliar 580 juta sekian menjadi hanya 9 miliar 250 juta. Dan itu pun hanya untuk dua lembaga. Satu LPTQ, yang kedua untuk Yayasan Matlaun Anwar Ciarutan Udik. Atenun. Nah, kelihatan kan narasinya, di satu sisi dia seolah-olah memperjuangkan hak pesantren, tapi di sisi lain dia menggiring opini publik untuk menilai negatif terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tapi setelah mungkin mereka mengkaji ulang, atau mungkin setelah mereka punya kuota dan menonton video Kang Deddy terhadap rencana penundaan tersebut, akhirnya mereka paham. Nah, namun celakanya setelah mereka memahami bahwa Kang Deddy itu hanya menunda dan akan dituangkan kembali dalam APBD perubahan, parahnya mereka malah menggiring opini lagi, seolah-olah itu hasil perjuangan mereka. Mereka bikin narasi-narasi yang tetap di satu sisi memojokkan Kang Deddy, di sisi lain mengangkat diri mereka sendiri bahwa inilah hasil kinerja mereka. Nih, salah satunya dari Dewan PKB ini yang mengangkat narasi seperti ini. Nah, kemudian dari partai P3 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan kepada seluruh komponen masyarakat yang sudah berbondong-bondong berkenan untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga petuah-petuahnya sehingga kami bisa berbuat untuk melakukan masukan kepada gubernur untuk bisa menempatkan regulasi ditempatkan pada tempatnya. Alhamdulillah hari ini pondok pesantren, madrasah, serta sarana peribadatan yang ada di dalamnya bisa kemudian juga diakses kembali, dan ini menjadi harapan kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, dan sekda yang mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat secara luas sehingga pesantren benar-benar kembali menjadi jaya dan digdaya. Insya Allah kekhawatiran pesantren-pesantren yang itu lagi mendapatkan, saya akan memulai untuk menggunakan model terbaru agar ajengan, kiai, ustadz lemur yang memiliki musola, surau ataupun langgar yang kecil ataupun tumbuh berkembang dipastikan akan bisa kita bantu dan mendapatkan aksesnya. Kemudian dari DPD Kota Tasikmalaya yang kemarin-kemarin sempat panik ya karena dana hibahnya katanya dihapus. Salam berkah, saya Kang Hilman. Terima kasih dan sungguh sangat luar biasa respon yang disampaikan sama sahabat-sahabat berkaitan dengan video yang tadi pagi saya upload tentang permohonan sebagai warga Jawa Barat kepada Pak Gubernur untuk tidak memarginalkan pondok pesantren dengan menghentikan bantuan hibah pondok pesantren. Dan video tersebut saya buat 5 hari yang lalu merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Barat mensikapi sosialisasi dari Sekda Jawa Barat tentang penangguhan dan penghapusan dana hibah bagi pondok pesantren tahun ini. Tentu bukan saya tidak tahu tentang apa yang sudah dilakukan bersama Pak Gubernur kemarin dengan mengumpulkan jajarannya berkaitan dengan visi dari penangguhan bantuan ini. Tapi saya hanya ingin memantik respon dan saran dari masyarakat semua berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Selama proses pengajuan dana hibah tersebut harus melalui SIPD, maka hibah tersebut hanya akan dinikmati oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap itu. Mencek pada di menang eta deui Jawa di lainnya luar biasa. Bahkan tadi di komentar ayo ngobrol tah dia menang 50 MT. Teuing saha teuing mana saya tak apal. Tapi intinya bahwa
selama menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah pengajuannya ke sana, maka yang akan mendapatkan manfaat dan fasilitas terhadap hibah tersebut hanya kelompok-kelompok tertentu saja, hanya orang-orang yang memiliki akses terhadap itu saja. Dan ini tentu membutuhkan terobosan dari Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan harus bagaimana cara mendata pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dulu tahun 2003 di bawah kepemimpinan Pak Dedi Setiawan, Provinsi Jawa Barat pernah menggulirkan program Sarasa, santri raksadesa yang dipimpin, yang dididik dan dibina kemudian diterjunkan ke desa-desa. Untuk apa? Untuk melakukan proses pembinaan dan pengidentifikasian terhadap lembaga-lembaga yang betul-betul memiliki dan memiliki daya juang dalam proses pendidikan dan membutuhkan fasilitas untuk pembangunan dari pemerintah. Hari ini, Kang Dedi, masyarakat sangat mendukung semuanya. Saya dan semua Respondensi ini luar biasa, sangat mendukung Bapak dan ditunggu terobosannya. Apakah mau seperti Pak Dedi Setiawan dengan menggulirkan santri raksadesa atau seperti apa caranya? Tapi yang pasti harus ada identifikasi yang jelas, yang terukur terhadap lembaga-lembaga pondok pesantren yang betul-betul berkontribusi terhadap proses pendidikan keagamaan di daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Terima kasih semuanya. Komentar apapun itu bagian dari komitmen sebagai kontrol sosial, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pondok pesantren yang ada di Jawa Barat dan ada di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas kan? Oke, silahkan teman-teman komentari.